Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli ni'matin faminallah alladzi la ta'uddu wa la tahsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana wan nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam miftahi babi rahmatillahi adada ma fil milad salatan wa salaman daimaini bi dawaimul kila. Usikum jami'ah wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqullah fa innaha jima'u kullil khair. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balaghad da'wah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, insyaallah panjang umur. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang kita bisa rasakan. Istimewa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat digerakkannya langkah kaki kita hingga tiba di masjid yang mulia ini. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga semua amal ibadah, amal soleh yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, Allah catat sebagai pahala, Allah jadikan sebagai ampunan dari dosa-dosa kita, dan semoga ketika wafat nanti Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah wa min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan maqamah mahmudah, dan kita sebagai umatnya senantiasa menyintainya, melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita, ketaatan kita, dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau mau mengenali kita. Yang terpenting adalah beliau mau mengakui kita sebagai umatnya, dan semoga kita semuanya nanti termasuk umatnya yang masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenankan khatib hari ini membawakan tema tentang membiasakan lisan dan hati untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Zuhruf Al-Qur'an ayat 36 disampaikan, wa may ya'shu an dzikri rahmanu nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang mengabaikan diri dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermain, yang tidak membiasakan diri berzikir pada Allah taala, yang mengabaikan berzikir pada Allah taala, maka Allah akan biarkan setan menjadi kawannya. Allah akan biarkan setan sebagai orang yang sebagai makhluk yang dekat dengannya. Hadirin rahimakumullah, bila setan sudah dekat dengan kita, bila setan diberikan kesempatan untuk membisikkan kekejamannya, membisikkan hal-hal yang buruk pada kita, maka manusia bisa saja akan melakukan apapun sesuai dengan bisikan setan tersebut. Hadirin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan pada kita agar supaya hati kita dan lisan kita tidak kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja perbuatannya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan bahkan perbuatan yang biadab. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini banyak kita ketahui di banyak mass media, di media sosial, berita-berita tentang perbuatan yang sangat kejam. Hadirin rahimakumullah, seperti sudah mulai biasa mendengar berita ayah membunuh anak, sebaliknya anak juga membunuh ayahnya. Ada ibu yang membunuh anaknya dan ada anak yang membunuh ibunya. Ada pula ayah
yang memperkosa anak kandungnya. Dan ada pula orang-orang yang melakukan kebiadaban di luar sana, di luar nalar manusia. Bahkan kita tidak mampu membayangkan perbuatan tersebut. Dan pada akhirnya kita akan berpikir, bagaimana kalau itu terjadi pada kita, pada keluarga kita? Bukankah itu satu perbuatan yang luar biasa kejinya, luar biasa sadisnya? Hadirin Allah, bahkan belum lama ini kita yang tinggal di daerah Bekasi ini, ada berita tentang seorang ayah dan 2 orang pamannya tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin Allah, yang semacam ini terjadi di mana saja. Tapi sungguh miris rasanya kita yang tinggal di Bekasi ini mendengar ada orang yang melakukan itu berada di dekat-dekat sekitar kita sini. Hadirin Allah, maka karena itu bisa jadi perbuatan yang kejam tersebut dilakukan karena hati manusia tidak sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan manusia tidak sering menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena itu diminta pada kita semuanya, disarankan pada kita semuanya, dinasihatkan pada kita semuanya oleh agama agar supaya kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Basahi selalu lisanmu dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berzikir itu mengingat dan menyebut-nyebut. Zikrullah adalah mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Zikrul Rasul adalah mengingat dan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dengan berzikir, manusia menghubungkan dirinya dengan Allah sekaligus merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah, karena itu ketika zikir di lisannya mampu menghadirkan Allah dalam hatinya, maka tentramlah hidup seorang hamba. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hadirin rahimakumullah, perintah untuk membiasakan memperbanyak berzikir termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah pada Allah dengan sebanyak-banyaknya dari pagi hingga petang. Hadirin rahimakumullah, perintah berzikir bahkan dalam keadaan apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Hadirin rahimakumullah, dikatakan bahwa zikir itu digolongkan sebagai amalan al-baqiyatus sholihat, yakni amalan soleh yang kekal yang memiliki manfaat dunia wal akhirah. Dalam Al-Quran dikatakan al-baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Al-baqiyatus sholihah adalah amalan yang sungguh akan menyelamatkan manusia dari dunia wal akhirah, dan termasuk adalah amalan-amalan yang nantinya akan mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah amalan yang bisa dijadikan sebagai suatu harapan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa dikatakan menjadi amalan yang mendatangkan harapan? Karena dengan berzikir seorang nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Zikirnya nantilah yang akan menjadikan manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dan zikir tersebut adalah zikir yang menyebut nama Allah ataupun menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-baqiyatus sholihah? Ya Rasulullah, wa mal baqiyatus sholihah? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tambahkan, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, ternyata bacaan inilah yang dikatakan sebagai al-baqiyatus sholihat, yakni amalan kebaikan yang kekal, yang nanti akan mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, dalam beberapa hal dikatakan bahwa kalimat-kalimat al-baqiyatus sholihah adalah kalimat-kalimat yang thayyib, kalimat-kalimat yang baik, yang dengan kalimat tersebut maka semua kata-kata tersebut, kalimat tersebut dan perbuatan tersebut akan dinaikkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yasadul kalimut thayyibu wal amal sholihu yarfa'u. Semua kata-kata yang baik dan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh dinaikkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka dengan beberapa
pesan ini, dengan beberapa nasihat ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah, maka kita disarankan untuk selalu lisan kita tidak pernah berhenti dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir itu adalah orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, maka ketika hati tidak terhubung pada Allah Subhanahu wa taala, maka setanlah yang mendekat pada kita. Dan ketika setan mendekat pada kita, maka manusia akan mampu melakukan perbuatan sekeji apapun sesuai dengan perintah setan tersebut. Hadirin Allah, karena itu kita mudah-mudahan sebagai umat beriman, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, selalu bisa membiasakan diri kita, lisan kita, hati kita untuk selalu berzikir pada Allah Ta'ala, agar hati kita tentram, agar kita mampu mengendalikan diri kita, sebab kita akan dibantu oleh Allah Ta'ala, agar kita tidak akan melakukan perbuatan yang buruk, kejam maupun yang sadis. Hadirin Allah, dan bagaimana bila orang kemudian tidak selalu membiasakan diri berzikir, maka dalam ayat yang lain dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka fa inna lahu yaumil qiyamati a'ma fa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bila seseorang tidak membiasakan dirinya berzikir pada Allah Ta'ala, maka baginya penghidupan yang sempit. Dan nanti ketika yaumul qiyamah, yaumul akhir, mereka akan dibangunkan dalam keadaan buta. Hadirin Allah, sekali lagi Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang mengabaikan dalam berzikir, yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya penghidupan yang sempit. Maka boleh jadi orang-orang yang jarang berzikir, jarang mengingat Allah, Allah maka akan buat dirinya, menjadikan dirinya sempit penghidupannya. Sempit itu bisa juga berarti miskin. Sempit itu bisa juga berarti hatinya tidak memiliki kebaikan, hatinya mudah hasut, hatinya mudah iri. Dan ketika di yaumul qiyamah nanti, mereka dibangunkan dalam keadaan yang buta. Apa maksudnya? Ketika yaumul qiyamah nanti dibangunkan dalam keadaan tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW, tidak bisa melihat keluarga yang dia cintai, tidak bisa melihat anak-anak yang dia cintai, dia tidak bisa melihat istri yang dia cintai. Tapi dia hanya bisa melihat neraka jahanam dengan api yang menyala-nyala, karena bisa jadi tempatnya ada di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin haqqillah, dalam kesempatan yang sempit ini, mudah-mudahan kita semuanya sejak hari ini mampu membiasakan diri kita dengan selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Kita isi lisan kita, kita isi hati kita, kita isi pikiran kita dengan zikir pada Allah SWT. Mudah-mudahan zikir kita nanti akan menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.